barat. Ini simbolis lagi. Minyaknya saja sudah memancarkan cahaya. Lalu di satu kalimat, barang siapa yang aku senangi, akan kutunjukkan cahayaku kepadanya. Ini kuncinya sebetulnya. Ini yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan cahayamu. Tunjukkan janjimu kepadaku. Ini yang dimohonkan di dalam sholat. Bersolatlah engkau di sepertiga malam yang tinggal sedikit. Mudah-mudahan engkau aku angkat ke tempat terpuji. Ini janji Allah di dalam wahyunya, surat Isra 17 ayat 79. Lalu disambung di dalam surat Kaf 50 ayat 40. Bertafakurlah engkau di tengah malam, mengagungkan Allah sesudah sholat. Jadi sudah sholat malam lagi. Nah, ini kira-kira tingkatan untuk ingin berjumpa, menemui kehadiran Allah yang maha besar, yang maha rahman dan rahim, yang pemberi rezeki dan pemberi kurnia. Ini kuncinya. Nah, untuk perjalanan yang demikian itu sudah banyak orang-orang yang terdahulu menerima. Jadi kalau kita ambil surat Al-Fatihah, yaitu surat 4, 5, 6 dan 7, di situ disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini harus pasti. Kepada engkau aku menyembah, kepada engkau aku minta tolong. Engkau yang mana? Kalau engkau dalam imajinasi berarti tidak nyambung. Kalau engkau dalam al-khayal, ini tidak nyambung. Lalu apa yang diminta di situ? Siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan lurus menuju engkau. Jalan yang telah engkau berikan kepada orang-orang yang terdahulu. Kan ditutup gitu. Orang-orang yang tidak engkau sesatkan lagi. Ini sebetulnya tobat. Tidak lagi dia akan sesat jalan. Lurus jalannya kepada Allah, lurus penyembahannya kepada Allah. Ini tobat. Ini hakikat tobat. Mungkin terlalu sulit, sebetulnya tidak sulit sebetulnya. Kita di dalam kajian tauhid ini mengaji ke dalam diri. Ya, mikrokosmos. Jadi tidak mencari Allah jauh-jauh. Kalau mencari Allah jauh-jauh, sulit nanti. Kenalilah dirimu sendiri, maka niscaya engkau akan mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iya. Saya ingat sebuah syair dari dari Syekh Hamzah Pansuri. Itu di Samudra Pasai sekarang yang sedang ricuh terus itu. Beliau berkata begini, majelis fakir pergi ke hutan, berbulan-bulan mencari Tuhan, sampai tumbuh uban, tidak juga ketemu Tuhan. Ya salah jalan. Ya nyarinya jauh kan. Itu benar sekali kalimat yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Pansuri itu. Ya baik Pak Kiai, kita silakan mungkin ada lagi kesempatan. Assalamualaikum Pak Kiai. Iya. Di dalam kalimat terakhir dari surat An-Naml 44 dikatakan, selama ini saya telah menipu diriku dan mulai saat ini aku mulai beriman kepadamu, kepada Tuhan bersama Sulaiman. Pertanyaan saya yang pertama, apakah pengertian dari menipu diri? Dan yang kedua, apakah itu sama dengan menzalimi diri? Iya. Jadi tadi kita mulai merugikan diri sendiri itu dosa kan? Menipu diri termasuk dosa. Ya. Nah, kita selama ini kita mengaku bahwa kita bertuhan. Ya. Kita beragama, kita yang benar. Tetapi coba sekali kita bertawaf ke dalam diri kita. Ya, bertawaf itu mengoreksi diri. Kalau perlu melempar jumroh ke dalam diri. Karena di dalam diri ini yang adanya dosa-dosa itu kan. Ini dibersihkan dulu. Nah, tadi pertanyaannya apakah Ratu Bilqis itu menzolimi diri atau penyesalan atas dirinya? Saya rasa kedua-duanya ya. Selama ini dia tidak menemukan satu keindahan yang ada di dalam dirinya. Sekarang dituntun oleh Nabi Sulaiman, dia menemukan keindahan itu sehingga dia mendapatkan satu kenikmatan berhubungan kepada Allah. Nah, penyesalan di sini terhapus mulai saat itu. Di dalam surat Kaf 50 ayat 22. Di rumah boleh dilihat itu. Engkau lalai selama ini dalam wahyu ilahi itu. Surat 50 ayat 22. Surat Kaf. Engkau lalai selama ini. Mulai saat ini aku bukakan tabir yang telah menutupi engkau, maka pemandangan engkau amatlah tajamnya. Ini juga hakikat dari tobat. Selama ini
ya diputus. Selama ini telah melalaikan dirinya, ya, lengah terhadap dirinya. Nah, mulai saat ini dia dibukakan mata batinnya, ya, sehingga dia menyaksikan satu keindahan yang sangat luar biasa, yang bisa menjamin kehidupannya, yang penuh dengan Rahman dan Rahim, yang mempunyai hai jiwa yang tenang, yang selalu memanggil, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku dalam keadaan tenang dan tentram. Ya, Pak Kiai, Ya. tadi dikatakan bahwa seperti yang dialami dalam surat ini, yang apakah pengertian dari tadi menipu diri atau menzalimi diri, Ya. itu kan semacam satu proses pencarian akan mencapai satu taubat. Ya. Tapi jikalau kita ingin mengetahui apakah selama ini menipu diri atau tidak, Ya. dan kita ingin mengarah kepada taubat, apakah itu perlu adanya sebuah hidayah? Iya, di sini kurnia. Kurnia yang tidak dapat dibeli. Jadi ada dua yang sering campur aduk nih. Kalau rezeki dunia itu carilah, berusahalah. Iya. Pendidikan formal yang baik, keahlian SDM yang baik, insya Allah akan hidup di dunia ini. Nah, ini disebut rezeki. Rezeki ini al-razak di dalam Asmaul Husna ini. Kemudian yang kedua, kurnia, bukan kornea. Kalau kornea itu mata. Kalau kurnia itu melihat atas kurnia ilahi, ini penglihatan yang benar. Karunia atau kurnia? Kurnia, karunia boleh ya. Boleh. Tapi bahasa Arabnya al-wahab. Al-wahab di dalam Asmaul Husna, al-wahab. Nah, yang perlu kita cari sekarang al-wahab ini. Bagaimana supaya mendapatkan satu kurnia dari Allah, yaitu petunjuk dari Allah. Iya. Ya, ini kembali lagi kepada tahajud tadi. Iya. Surat Isra 17 ayat 79. Agar aku angkat engkau ke tempat terpuji. Ini sangat hebat ini. Nah, proses pencarian hidayah itu apakah memang kita mencari atau memang nanti Allah yang langsung memberikan? Ada dua, Mbak. Pertama, kita harus berusaha. Berusahalah engkau setekun-tekunnya untuk menemui Tuhanmu. Maka janji Tuhanmu akan sampai. Ini di dalam surat Insyikok 84 ayat 6. Iya. Atau kita ambil surat Al-Azab 33 ayat 21. Rasulullah itu contoh teladan bagi engkau untuk menemui Allah. Untuk menemui Allah. Jadi kita garis untuk menemui Allah. Kemudian engkau mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat penyaksian mencontoh Rasulullah ini, ya, kemudian dia mampu berzikirullah. Ya, ini perintahnya zikirullah ini dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 152. Iya. Ingatlah kepadaku sebanyak-banyaknya dan bersyukurlah. Jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi kalau dia sudah mendapatkan tingkat kurnia tadi, menyaksikan keindahan cahaya Allah ini, Allah itu maha indah, nggak ada di atas itu lagi. Ya. Kalau dia sudah menyaksikan itu, dia tidak akan lupa. Tapi kadang-kadang orang yang sudah sampai ke tingkat itu, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, dia bisa lupa itu. Sehingga dia sibuk dengan harta. Akhirnya dia menjadi pengawal harta. Ini sama juga budak harta, kalau kata Imam Al-Ghazali begitu. Ya. Jadi kurnia ini perlu diusahakan, dan satu lagi doa. Jadi dua itu. Ya Allah, dan doa, kita membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus doa terus. Saya ingin menjumpai engkau, agar penyembahanku kepada engkau lurus. Ini doa. Tapi doa ini tetap berusaha. Siapa yang kita contoh? Nah, mau mencontoh Nabi Sulaiman mungkin terlalu jauh dengan Ratu Bilqis. Contoh Nabi Muhammad lengkap sudah. Dengan hadis-hadisnya lengkap sudah. Itu hadis Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu benar sekali, Pak. Sudah dibuktikan itu. Kenalilah dirimu. Nah, diri ini bukan dada. Kalau dada bukan diri, dada. Ini bukan, ini terdiri dari tanah kan. Diri itu adalah aku. Aku yang, siapa aku? Aku yang diutus oleh Allah.